Sejak kapan sebetulnya di Jawa ini ada cerita-cerita hoax atau dongeng? Sengaja kami ambil kutipan dari channel Generasi Muda Lia Lestari Journey yang mempertanyakan sejarah kita yang carut marut. Bersyukur ada generasi muda yang mau mempelajari sejarah. Pulau Jawa itu dihuni oleh makhluk buas, tak berperadaban, barbar, primitif, bahkan dihuni oleh spesies manusia bertubuh tinggi besar atau raksasa yang kerap mengganggu para pendatang. Karena itulah muncul imigran pertama dari negeri India yang membawa peradaban ke Pulau Jawa yang bernama Aji Saka. Konon zaman dahulu di Pulau Jawa ini ada raja raksasa, Prabu Dewata Cengkar, yang suka makan manusia, yang akhirnya dikalahkan oleh Aji Saka, pendatang dari India, kira-kira abad 1 tahun 78 Masehi. Dari dongeng itulah muncul huruf Jawa, cerita tentang Dora dan Sembada adalah pengawal Aji Saka. Penggambaran Dora dan Sembada ini dua dimensi, mirip dalam wayang. Demikian juga kerisnya, kalau saya perhatikan keris itu sudah zaman-zaman abad 10. Ada beberapa interpretasi dari Hono Coroko ini. Tetapi kalau lihat kejadian itu di abad 1, kenapa kemudian Hono Coroko ini tidak dipakai di abad-abad zaman Kediri, Singosari, Borobudur, Prambanan yang masih mempergunakan huruf Jawa kuno atau Sanskerta, Palawa. Bahkan di zaman Mojopahit belum dipergunakan huruf itu. Dan kita melihat ada beberapa versi di mana makam Aji Saka. Dan huruf Jawa modern ini kelihatannya mulai dipakai di zaman Mataram Sultan Agung. Dengan data-data itu sebetulnya kita bisa memprediksi siapa sebenarnya pengarang dongeng Aji Saka ini. Demikian juga relief Buto Mangan Uwong di Candi Cetha Karanganyar ini. Gapura melambangkan 9, Buto 5, Mangan 3, dan Uwong 1. Jadi kemudian diperkirakan dibangun pada 1359 Saka, yang kemudian banyak sekali menimbulkan interpretasi di mana pada abad 15 candi ini dibangun dan dihubungkan dengan Prabu Brawijaya kelima. Dan banyak yang kemudian percaya itu tanpa melihat kemungkinan carbon datingnya atau anatomi dan gestur dari arca-arca yang dibuat, termasuk simbolisasi dari Linggayoni yang masih lugas, masih primitif ini. Padahal jika kita serius, kita melihat pada relief ini itu mulai ditemukan pembentukan wesi aji, pembuatan pusaka-pusaka yang kita bilang sekarang kabudan, di mana beberapa jenis pusaka ini juga diukirkan pada relief-relief Candi Borobudur. Apalagi cerita tentang Candi Prambanan, Siwagraha,
ini berkembang mitos Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, di mana candi ini dibangun dalam semalam dan kurang satu. Harusnya logikanya ada 999. Kalau dihitung sekarang, jumlah candi-candi ini hanyalah 240, jadi masih kurang 750 lebih. Tapi ya itu, kita tidak mau berpikir ke arah sana. Kita lebih percaya pada mitos-mitos, dongeng, hoax, sehingga kita tidak belajar dari keadiluhungan para leluhur-leluhur dulu. Ya karena yang ngapain dipelajari wong itu, yang bikin demit, yang bikin jin. Bisa-bisa nanti kita masuk neraka, tidak bisa ke surga. Demikian juga Borobudur. Dengan mudah kita menemukan pada YouTube media sosial bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dan klaim itu konon katanya lebih saintifik, lebih berdasarkan bukti, bahkan ada di dalam kitab suci. Apakah itu berarti Nabi Sulaiman itu beragama Buddha? Dan apakah benar bahwa Nabi Sulaiman itu hidup di abad 8? Berarti termasuk cucu cicitnya Nabi Muhammad dong. Karena menurut kalender Hijriah, Nabi Muhammad itu lahir sekitar abad 5. Sedangkan Borobudur itu kira-kira abad 8. Apalagi kemudian kalau Sulaiman itu dihubungkan dengan kota Sleman, di mana kota Sleman itu baru berumur 105 tahun. Wong Jawa aja lali Jawani. Matur nuwun.